Selamat malam teman-teman. Selamat malam ya aku ucapkan dari kota Jogja. Malam ini aku sudah berada di kota Jogja lagi ya teman-teman. Dan malam ini aku menginap di salah satu hotel. Lokasinya itu tepat berada di depannya stasiun Yogyakarta Tugu ya. Yang pintu selatan ya teman-teman. Di Jalan Pasar Kembang kalau nggak salah jalannya itu ya. Jadi memang lokasinya itu persis di depan stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi kalau kita naik kereta dari pintu keluar stasiun Tugu Yogyakarta itu cuma tinggal nyebrang aja udah sampai di hotel ini ya teman-teman. Namanya yaitu Hotel Abadi Malioboro. Jadi aku tadi itu check-in sekitar jam 7 malam ya teman-teman. Jadi aku pagi tadi itu baru perjalanan dari Jakarta, tepatnya dari Terminal Pondok Pinang, naik bus Sudiroto Bajaya yang angkatan pagi seri L, yaitu diisi oleh Draka ya teman-teman. Tapi karena tadi itu ada kemacetan yang cukup panjang di daerah Jakarta Cikampek, kilometer berapa sampai kilometer berapa kurang tahu, pokoknya udah mulai lancarnya itu waktu di pom bensin yang mendekati pintu utama atau pintu tol utama, gerbang tol utama Jakarta Cikampek itu ya, gerbang tol Cikampek maksudnya. Nah itu baru udah mulai lancar, tapi kan akhirnya molor untuk busnya, jadinya molor, jamnya juga molor, jam makan siangnya di resto juga molor semua. Jadi aku sampai di Solo tadi itu jam 5 sore, sampai di Terminal Tirtonadi, kemudian naik kereta api Senja Utama Solo, baru tiba di Jogja ini ya sekitar jam 7 kurang, terus langsung aku check in di hotel ini ya. Terus kemudian aku tadi masuk ke lobbynya langsung check in, dan cukup cepat ya teman-teman, cuma tinggal mengisi data diri sedikit dan juga tanda tangan seperti biasanya, tanpa ada deposit apapun kok. Jadi cuma tinggal nyerahin KTP tadi, tapi ya cuma dipinjam aja KTP-nya. Terus kemudian langsung dapat kamarnya aku tanpa request apapun sebenarnya teman-teman, walaupun di aplikasi Traveloka-nya aku tulis ada requestnya, tapi aku waktu di resepsionis tadi itu nggak minta yang macam-macam karena aku tahu ini tuh harga promo ya, kamar promo, jadinya aku nggak mau request yang gimana-gimana, dan langsung dikasih kamar lantai 3, nomornya 336 ya, jadi ya nggak seberapa ujung. Dan untuk kamarnya aku kemarin pesennya lewat Traveloka, dapat promo lagi ya teman-teman, dapat promo yang Traveloka Epic Sale yang awal Juni ya waktu itu kalau nggak salah. Aku pokoknya awal Juni itu pesen sekitar 4 hotel, termasuk hotel yang Abadi Malioboro ini pada akhir Juli ini ya. Jadi bertepatan dengan malam minggu plus hari Sabtunya itu tanggal merah, tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah ya teman. Jadi sekarang ini hari Sabtu bertepatan dengan tahun baru Hijriah itu. Jadi memang hotelnya itu cukup ramai dan mahal. Aku yakin kalau nggak promo mungkin jelas mahal karena ini malam minggu dan long weekend ya. Cuma gara-gara karena aku dapat harga promo Traveloka Pixel itu, jadi yang awalnya harganya itu sekitar 500-600
aku jadi cuma dapat harga berapa ya, lupa aku, kalau nggak salah 380-an ya teman-teman. Pokoknya lebih murah dari harga aslinya kalau kita pesen di luar event Traveloka yang episode kemarin ya. Teman-teman, seperti biasanya aku mulai reviewnya dari kamar mandi. Di depan langsung pintu ini kita langsung ketemu sama kaca separuh ini ya, dari atas sampai sini, terus di bawahnya langsung ada wastafel. Terus di sampingnya ini ada fasilitas amenities kamar mandinya ya, itu ada satu buah gelas untuk umur, terus 2 sikat gigi, 2 sabun. Nah ini ada 2 sabun ya teman-teman, baru kali ini lagi setelah kemarin-kemarin itu di hotel Satoria pun kemarin sabunnya cuma 1 ya, ada cotton bud. Terus itu apa ya, kayak tisu basah kayak, terus hair cap, dan yang warna hijau ini apa, mungkin kayak sampo gitu. Terus untuk klosetnya tipe duduk seperti ini. Terus dapat 2 handuk juga. Di situ ada tisu ya teman-teman. Terus untuk area showernya di sebelah sini. Tadi ya, udah aku coba mandi, airnya berfungsi dengan baik, air panasnya juga cepat juga ya teman-teman. Cuma jangan terlalu mentok ya, geser ke arah ke yang panasnya, karena memang panas banget. Aku tadi hampir kaget karena panasnya lumayan. Kemudian aku lanjutkan, di depannya kamar mandi ini ada lemari gede lagi, sama kayak satunya kemarin juga lumayan gede. Isinya juga lumayan ya teman-teman, luas. Ada saf kanan dan saf kiri itu dapat 2 hanger aja. Hangernya menurutku agak kurang ya, karena kan biasanya kalau 2 orang itu pasti butuh lebih dari 2. Terus di sampingnya ada kaca gede ini dari atas sampai bawah juga. Terus kemudian di sini ada meja lagi di depannya kaca. Tadi itu mejanya yang sebelah sini kosongan. Terus di sini ada fasilitas seperti biasanya kalau kita dapat 2 air mineral 600 ml ini ya. Terus ada itu buat pemanas air, dapat 2 gelas ini juga. Terus itu seperti kopi, teh, dan gulanya juga ada ya teman-teman, seperti biasanya. Dan di bawahnya meja ini ada kulkas ini ya, buat kita nyimpen barang atau oleh-oleh biar gak basi. Kemudian kita bergeser ke sampingnya, ada sofa ya teman-teman. Jadi ingat di Satoria kemarin juga dapat sofa kayak gini, tapi kayaknya gedean yang di Satoria kemarin ya, warnanya coklat, kalau ini warnanya merah. Terus di sampingnya ada meja kecil, aku taruh tas seperti itu, dan tersedia tisu juga ya teman-teman. Kemudian di sampingnya meja ada televisi sekitar 30 inch mungkin, ini standar ya, standar hotel bintang 4. Terus ini ada meja kecilnya, di bawahnya TV. Aku itu naruh remote AC sama remote TV-nya ya teman-teman. Terus geser lagi, nah ini ada meja lagi ya teman-teman, terpisah. Buat kerja atau makan bisa di sini. Ini aku coba taruh laptopku di sini ya. Terus sambil ngecas itu juga tersedia 2 stop kontak di situ. Stop kontaknya jenisnya universal ya teman-teman. Terus itu apa ya? Itu mungkin seperti kayak buku menu atau buku peraturan gitu ya. Aku nggak buka sih. Untuk kursinya kayak gini. Ini kursinya unik ya. Agak pendek juga. Aku ngerasa agak sedikit kependekan, tapi ya gak apa-apa, masih nyaman kok. Terus kemudian ini yang di samping bed yang salah satunya, nggak semuanya ini, nggak semua samping bednya. Ada meja lagi, tapi ini kayak meja sambungan ke
bednya ya, jadi nempel gitu ke tembok itu. Ada telepon sama ya kayak apa itu, saran-saran gitu buat kita ngasih saran ke hotel gitu. Ada pulpennya juga itu. Terus di atasnya ini ada lampu hias gini, ada 2, sama sebelah sana juga ada, cuma yang sana bawahnya nggak ada telepon dan lainnya ya, jadi cuma satu sisi aja di sini. Cuma ini lucunya beda warna ya teman-teman, itu warnanya cenderung ke putih, kalau ini cenderung ke kuning. Jadi kalau dilihat keseluruhan gini, kuning sama putih ya cukup unik sih konsepnya itu. Aku nggak paham maksudnya beda warna gini tuh apa ya. Kemudian seperti ini ya teman-teman untuk tampilan keseluruhan kamarnya. Ini aku pesen yang apa tadi, lupa namanya di Traveloka itu, business room only kalau nggak salah ya teman-teman. Aku agak lupa soalnya beda dari hotel lainnya, biasanya kan namanya superior, deluxe gitu ya. Ini kayaknya tadi business room only. Aku request seperti biasanya 2 single bed, 2 twin bed seperti ini, tanpa sarapan lagi. Nah ini aku tadi nggak request lantai atas juga ya teman-teman, karena aku mikirnya ini kan tarif promo juga, dapat tarif promo dari Epixel Traveloka yang kayak kemarin. Takutnya kalau request gitu aku trauma yang di mana, di Jakarta itu yang di hotel. Takutnya memang kalau tarif promo itu ya kita nggak berhak untuk request yang macam-macam. Jadi aku ya lebih pilih nggak terlalu request view bagus atau lantai tinggi ya teman-teman. Dan lagi pula ini aku reviewnya waktu malam, jadi pemandangan di luar nggak kelihatan ya. Jadi seperti ini untuk tampilan keseluruhan kamarnya. Di atasnya bed kita itu ada kayak satu lukisan warna hitam bunga, aku nggak tahu itu bunga apa ya. Ya cukup cantik, lumayan mempercantik kamar. Keseluruhannya menurut aku kamarnya itu konsepnya minimalis ya teman-teman, minimalis, cukup modern karena ada beberapa aksen kayu-kayunya seperti ini yang di televisi. Karena mejanya juga cukup banyak tadi, menurutku aku anggap ini kayak minimalis gitu ya. Karena temboknya juga warnanya putih polos. Nah di bed ini juga ada kayak nuansa kayu juga gini. Jadi minimalis tapi kesannya kayak elegan gitu ya. Apalagi dikasih hiasan 2 lampu ini di kanan kirinya bed kita. Suasana malam ya teman-teman, ini jam 11:30. Nah ini aku dari pintu keluar lobby itu udah langsung kelihatan tulisan stasiun Jogja ya ini. Nah sangat dekat. Nah ini ya teman-teman, ini papan nama, bukan papan nama sih, apa ya, apa sih namanya ini, neon boxnya Hotel Abadi, Hotel Malioboro. Dan ini jalan raya Pasar Kembang, nggak tahu jalan raya Pasar Kembang atau jalan raya apa ya, lupa. Dan ini stasiunnya saling hadap-hadapan ya, neon boxnya stasiun Yogyakarta ini dengan neon boxnya Abadi Hotel Malioboro. Jadi kesimpulannya yang benar-benar di depannya pas itu ternyata Hotel Abadi ini ya, Hotel Abadi Malioboro ini yang letaknya itu baik pintu masuknya maupun pintu keluarnya pas di depannya lobi utama atau pintu masuk utama stasiun Yogyakarta yang pintu Oke teman-teman, ini aku ada di fasilitas kolam renangnya ya. Tadi itu di lantai 2 dan dari lift itu agak jauh sedikit ya, agak tahu agak bengkok-bengkok tadi kalau nggak salah ya. Ya standar ya, cukup kecil kan kolam renangnya, karena memang hotelnya juga mungkin areanya itu ya nggak seberapa luas ya teman-teman, karena belakang area hotel itu udah perkampungan warga ya. Jadi
kayak bangunannya dan fasilitas yang lainnya juga gak seberapa luas atau gede. Terus untuk fasilitas yang lain aku nggak tahu ya. Di sini apa ada gym? Pokoknya ini ada kolam renang aja. Terus ada kayak tempat nyantai di sini. Cuma ini ada karena ada orang renang jadi aku nggak review banyak. Oke teman-teman, selamat pagi. Seperti janji tadi ya, aku mau nunjukin ini kan aku persis di depannya stasiun Yogyakarta ya. Jadi pintu keluarnya kan di sebelah sana. Tapi kalau dari sana keluar ke sana lebih jauh menurutku ya. Mending keluarnya ke yang pintu ke sana itu. Nah, dari sana itu jadi kita ini bener-bener bukan lagi jalan kaki ya dari stasiun ke hotel ini. Tapi tinggal nyebrang loh. Nah, langsung di sini hotelnya. Di Abadi Hotel Malioboro. Persis tepat di depan langsung. Terus, nah ini kan hotel, deretan hotel besar yang ada di depannya stasiun Tugu itu, yang di pintu selatan. Dari ujung yang sana, ujung barat itu ada Arte Hotel. Kemudian tapi di sampingnya itu ada hotel-hotel juga sih, tapi nggak seberapa tinggi kan ya. Jadi langsung ke Hotel Abadi Malioboro ini, bergeser ke arah timur. Terus di sampingnya itu ada Unisi. Nah itu Unisi. Terus di sampingnya Unisi itu langsung Royal Malioboro itu lah. Yang di sebelah baratnya Royal Malioboro itu apa yang nggak tahu segala apa ya teman-teman. Nanti coba sih aku ke sana kalau ada waktu ya. Nah oke teman-teman, itu tadi keseluruhan review aku di Hotel Abadi Malioboro ini ya. Seluruhnya udah aku review satu persatu dari mulai kamar dan juga fasilitas yang ada di luar kamar seperti kolam renang dan juga sekitar restorannya ya. Pokoknya kalau menurut aku pribadi sih hotel ini tuh bener-bener sangat nyaman dan juga bersih. Terus pelayanannya juga cepat, waktu check-in-nya juga cepat. Nggak tahu besok kalau check out kira-kira pelayanannya seperti apa. Terus ini yang paling penting ya teman-teman, nilai plusnya bener-bener plus ini ibaratnya plus bener-bener plusnya. Nilai plusnya dari Hotel Abadi Malioboro ini itu kita itu benar-benar bukan jalan lagi ya dari stasiun ke hotel ini, tapi itu benar-benar kita tinggal nyebrang. Kalau jalan itu kayak hotel yang lainnya mungkin yang di Jalan Malioboro atau di belakangnya hotel ini kan ada gang-gang kecil itu, hotel-hotel belakang situ ya, hotel-hotel Melati. Itu kan dari stasiun kita memang masih harus berjalan lagi kan masuk ke gang gitu beberapa ratus meter gitu kan. Kalau ini tuh benar-benar tinggal nyebrang ya teman-teman. Kita keluar sedikit, ngintip sedikit aja dari stasiun Tugu Jogja, di pintu keluarnya itu udah kelihatan hotel ini dan memang juga cukup tinggi. Jadi teman-teman, sekian video dari aku di Hotel Abadi Malioboro ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Untuk rekomendasi kalau menginap di Jogja ya memang pilihan salah satu yang paling strategis dan benar-benar di depan stasiun Tugu Jogja memang salah satunya Hotel Abadi Malioboro ini ya. Dan jangan lupa ya teman-teman di komen kalau kalian mau ada pertanyaan atau apa seputar hotel ini, nanti aku bisa jawab. Dan jangan lupa juga di like, share, dan subscribe ya untuk mengikuti videoku selanjutnya ya teman-teman, agar aku bisa lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Sampai jumpa pada videoku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.